Halo teman-teman, untuk video kali ini aku akan membahas headphone connect yang sebelumnya udah kita bahas di part sebelumnya, yaitu membahas desain WF-1000SM5. Nah, ini adalah tampilan depan dari headphone connect. Karena kita mengkonekkan ke WF-1000SM5, jadi keterangannya adalah WF-1000SM5. Nah, di sini kalau kamu bisa lihat ada icon power yang bisa kamu klik untuk menonaktifkan WF-1000SM5 dari si headphone connect. Untuk keterangan baterainya pun sangat jelas karena diinformasikan di headphone connect ini bisa kita lihat bahwa case dari WF-1000SM5 baterainya 52%, earbuds bagian kanan 100%, dan earbuds bagian kiri 100%. Nah, terus untuk informasinya nih, ada 4 kategori, ada status, sound, system, dan service. Ada adaptive sound control. Nah, ketika kamu menyalakan adaptive sound controlnya, maka aplikasi si headphone connect ini bakal mendeteksi action kamu dan tempat yang sering kamu kunjungi secara otomatis. Nah, ini tempat yang biasa kita kunjungi, jadi kamu bisa mendaftarkan tempat-tempat yang sering kamu kunjungi. Ini contohnya. Nah, ini aku contoh mau ambil di wilayah MKG 1. Pemisalan aku sering banget datang ke MKG 1. Nah, ini ada jangkauan wilayahnya ya, bisa dipersempit atau perluas sesuai dengan seberapa sering kamu mengunjungi wilayah tersebut. Ada kategori tempatnya yang bisa kamu pilih, lalu kamu juga bisa ganti namanya. Ini contoh aku kasih nama olahraga KGP. Nah, ketika kamu sudah mendaftarkan lokasi yang sering kamu kunjungi, kamu bisa atur nih di headphone settingnya, mau noise cancelling, ambient sound, atau di off-in. Jadi ketika kamu berada di wilayah tersebut, maka settingannya bakal mengikuti settingan yang sudah kamu atur. Seperti ambient soundnya, di sini aku mengatur 19 ambient sound dan hanya voice pass-through aja. Jadi ketika aku ada di wilayah MKG 1, maka yang tersetting pengaturannya bakalan seperti ini. Nah, ini ada connected device. Jadi WF-1000SM5 itu dia udah bisa connect lebih dari satu device ya. Nah, ini untuk di bawahnya adalah keterangan lagu yang sedang diputar. Lalu di bagian kategori sound, yang pertama kali bisa kita dapatkan atau kita lihat yaitu adanya ambient sound control. Yang kamu bisa atur ingin noise cancelling, ambient sound, atau off. Nah, ini contoh aku mau ambil ambient sound. Ini ambient soundnya volumenya aku naik turunkan. Jadi ketika dia diturunkan ke volume yang rendah, maka ambient sound atau suara di sekitar pun akan sedikit yang terdengar. Lalu sebaliknya, jika ambient soundnya volumenya besar, maka suara di sekitarnya pun akan terasa lebih terdengar. Lalu ada voice pass-through. Jadi voice pass-through ini bisa kamu aktifkan ketika kamu hanya ingin memfokuskan kepada suara orang di sekitar. Lalu pengaturan selanjutnya ada speak to chat, yaitu musik akan berhenti ketika kamu berbicara. Nah, di speak to chat ini bisa kamu atur untuk voice detect sensitifnya, pilih otomatis, atau high sensitive atau low sensitive. Lalu ada time until the model closes, ketika kamu tidak berbicara kepada lawan bicara, hening gitu ya, nggak berbicara sama sekali, maka ada waktunya nih. Kamu bisa pilih 5 detik, 15 detik, 30 detik, atau tidak sama sekali. Jadi ketika kamu tidak bersuara, maka musik akan berputar kembali sesuai dengan waktu yang telah kamu atur. Lalu serunya lagi di headphone connect ini ada equalizer yang bisa kamu atur sesuai dengan genre musik kamu, atau kamu bisa custom sendiri sesuai dengan keinginan kamu. Nah, ada juga Find Your Equalizer. Jadi ini merupakan equalizer rekomendasi dari si headphone connect-nya. Nah, lalu di bawahnya ada 360 reality audio setup. Jadi kamu bisa menganalisis ukuran telinga kamu melalui si headphone connect ini. Lalu juga ada optimize apps 360 reality audio. Lalu ada Bluetooth connection quality. Ini kamu bisa prioritaskan ingin yang ke sound quality atau ke stable connection.
Jadi sesuai dengan kebutuhan kamu aja ya teman-teman. Nah, untuk DSEE Extreme, aktifkan DSEE Extreme untuk meningkatkan kualitas audio yang didengar secara live. Data rekaman yang terkompres akan di-upgrade sehingga detail suara dapat lebih terdengar, sehingga lebih berdimensi dan hidup. Nah, selanjutnya kategori sistem. Jadi kategori sistem ini, nah ini kamu bisa mengaktifkan, bisa connect dua device. Nah, di bawahnya ada voice assistant yang bisa kamu pilih. Biasanya HP kamu pakai asisten apa? Ini aku pilih Google Assistant. Nah, ini untuk sensor earbuds-nya bisa kamu pilih bagian left dan right-nya. Nah, ini contoh di bagian left-nya, aku memilih function-nya itu di ambient sound. Untuk operasinya, ketika kamu tap 1, maka itu bisa mengatur noise cancelling atau ambient sound. Lalu ketika double tap, bisa langsung ke play as Spotify. Jadi untuk Wave 1000 SM5 ini di headphone connect-nya sudah kompatibel dengan Spotify Tap dan Endel Music. Triple tap tidak ada, lalu ketika kamu continue pressing, keterangannya quick attention, lalu repeat tap, yaitu lower the volume. Sama halnya dengan yang sebelah kanan, aku mengatur functionnya dengan ambient sound, aturan juga tetap sama ya, operation tap-nya. Lalu kalau sudah, jangan lupa di done. Nah, lalu ada pengaturan capture voice. Jadi adalah pengaturan mendengarkan suara kamu di lawan bicara ketika telepon, maka dia akan mengcapture voice kamu selama telepon. Nah, pastinya ini dapat memudahkan untuk sebagian pengguna yang suka mengaktifkan capture voice. Nah, ini lalu ada head gesture. Jadi, kamu bisa mengontrol headphone connect ini menggunakan gerakan kepala dengan head gesture. Jadi, ketika ada angkat telepon, kamu bisa langsung mengangguk, ataupun ketika kamu mereject telepon, kamu bisa langsung menggeleng. Halo guys, baik lagi nih di Sony Center Kelapa Gading. Nah, ini hasil suara Wave 1000 SM5 di outdoor. Kita coba di indoor. Mari, silakan. Nah, ini hasil suara WF 1000 XN5 di indoor. Dan di Sony Center Kelapa Gading juga, ini banyak varian WF sama ini headphone. Kalian juga bisa coba di Sony Center Kelapa Gading. Unit-unitnya bisa dicoba. Silakan datang aja ke sini, Sony Center Kelapa Gading. Di sini. Ini juga ada yang terbaru. Kita udah baru datang hari ini. Bisa dicoba di Sony Center Kelapa Gading. Nah, lalu ada automatic power off. Jadi ketika earbud tidak dipakai atau dilepas dari telinga, maka otomatis akan mati sendiri, yang tentunya bakal menghemat baterai dari si Wave 1000 SM5 ini. Nah, lalu ada pengaturan notification and voice guide. Jadi ketika ada notifikasi telepon atau SMS, akan diberitahu melalui suara, melalui ucapan, dan volumenya pun bisa kamu atur. Lalu ada update software yang bisa kamu pantau nih ketika headphone connect. Ada update, kamu bisa langsung update dari si update software ini. Nah, lanjut di kategori service ini ada info tentang mengenai Spotify Tap dan Endel Quick Access. Jadi yang tadi aku bilang, headphone connect ini untuk Wave 1000 XM5 sudah kompatibel dengan Spotify Tap dan Endel Quick Access. Jadi kamu bisa langsung settings dan connect ke antara dua aplikasi ini atau keduanya juga bisa. Nah, tadi adalah review dari headphone connect. Untuk kamu yang masih kepo mengenai headphone connect ini, bisa aja langsung kamu cobain langsung yang sudah memiliki produk Sony di rumah. Nah, untuk kamu yang ingin coba langsung Wave 1000 SM5, kamu bisa datengin toko kita, yaitu di Kelapa Gading Permai Jalan Raya Boulevard, Blok LA 4 nomor 15-16 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kamu juga bisa menanyakan langsung mengenai promo, fitur menarik, dan kesediaan atau barang ready stock kepada sales kami. Halo semuanya, saya Asep.
Kalian kalau misalkan ingin bertanya-tanya tentang produk Sony, bisa hubungi saya di Sony Center Kelapa Gading. Terima kasih. Atau untuk kamu yang ingin mengunjungi toko online kami memiliki Lazada, Sony Center by AWP, Blibli, Sony Center Camera Official Store, dan Sony Center Jakarta, Shopee, Sony Center _ Aneka Sakti, dan Tokopedia Sony Center Aneka Sakti. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa cek di kolom deskripsi, atau jika ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi!